kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, ku temukan cinta-Mu. Katakan, di sana Kau menanti Tuhan. Sana Kau menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku mencintakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. segenap hati kami Tuhan, Segenap hatiku kami kagum akan kebaikan-Mu akan Yesus. kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat tangan kita, katakan, Hidupku hanyalah untuk amin. Hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu.
sebelum kita menyanyikan satu lagu, that today is the day that the Lord has made, and we shall rejoice and celebrate. Celebrate what? The goodness of God, the victory yang Tuhan berikan kepada kita. Celebrate kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Celebrate victory over victory, kemenangan demi kemenangan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab Dia Allah kita yang setia. Amen. Haleluya. How many of you that want Jesus more? Berapa di antara kita yang inginkan Tuhan Yesus lebih lagi? Firman Tuhan di Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami yang haus dan lapar yang hari ini datang ke hadapan-Mu, akan Kau puaskan Tuhan. Thank you Jesus for your faithfulness. You have our attention this morning Tuhan. Kaulah perhatian kami pagi ini, pusat penyembahan kami pagi ini Tuhan. Thank you Jesus. Jesus. Oh, soul will sing. Yesterday panted for the water, so my soul longing after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. As the deer panted for the water, so my soul longing after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Oh Yesus, Yesus, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersuka karena-Mu, sebab Engkau segalanya. Seperti Yerusalem
melebihi segala apa yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau terlebih berharga ya Bapa. Melebihi semua yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau yang terutama ya Bapa. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus. Engkaulah nafas kehidupan kami Tuhan. The source of our life we only find in you oh God. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Oh Jesus. Jesus. Jiwa kami biar terus memuji-Mu Tuhan. Biar jiwa kami boleh terus berseru kepadamu Tuhan. Biar wajah kami Tuhan terus memandang kepadamu ya Tuhan. Allah kami yang hidup. Thank you Jesus. Kaulah Tuhan Raja dan sahabatku. Kaulah segalanya. Melebihi emas dan perak kau berharga bagiku. Kaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhan Raja dan sahabatku. Kaulah segalanya. Melebihi emas dan perak kau berharga bagiku. Yesus
di dalam hadirat-Mu. Kami memuji-Mu, sebab Engkau baik, kasih-Mu sempurna Tuhan, janji-Mu murni. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Kau selalu baik. Jiwa kami memuji-Mu. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bagaimana kalau saudara rileks, berikan salam kanan kiri, berikan senyuman. Welcome semuanya. God bless you. God bless you. God is good. Welcome to City Blessing. Saudara yang join online juga welcome. Anda bisa mengikuti dan saya percaya Anda akan diberkati. Haleluya. Yap. Oh, wow. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tadi diumumkan mengenai seminar Parenting the Next Generation. Saya mau beritahu kepada Anda semua bahwa apa yang diajarkan oleh istri saya dan nanti akan disampaikan bagian yang kedua, kita akan dia menyampaikan apa yang kita berdua selama membesarkan anak-anak kami. Dia akan share mengenai keberhasilan kami, ya. Tapi juga kesalahan kami, oh ya. Tapi juga kekurangan kami, ya. Saudara, dari itu semuanya supaya Anda bisa ambil yang baik dan Anda nggak perlu mengalami kesalahan yang kita salah. Amin. That's a good place to say amen. Jadi Anda nggak perlu kurang apa yang kita kurang. Jadi waktu Anda membesarkan anak-anak Anda dan Anda sendiri akan jauh lebih berhasil daripada kita berdua. Mau nggak? Mau ya? Oke, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menurut saya ini adalah salah satu yang paling penting yang saya sampaikan. Dan bulan ini kita ada fokus yang baru, ya. Kalau bulan lalu fokusnya adalah The Joy in Serving. Bulan ini judulnya adalah Finding Your Place, menjumpai tempat Anda. Anda tahu tempat Anda itu di mana, ya? Tempat Anda di mana? Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah salah satu yang sangat penting sekali untuk pertumbuhan. Bukan hanya gereja, tapi pertumbuhan Anda semua di sini secara rohani dan juga secara jasmani, secara mental. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan, bukan hanya untuk menjadi manusia yang isolated atau sendiri begitu ya, tapi kita mempunyai komunitas. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Dewi mengenai kita bisa terlibat di dalam pelayanan itu bukannya sekedar melayani, tapi supaya kita ada komunitas, kita bisa omong, kita bisa bertumbuh bersama-sama dan melayani bersama-sama. Amin, saudara. Oke. Dan hari ini judulnya adalah simple sebetulnya, 3P, saudara. Bahasa Inggrisnya itu place. Katakan place. Yang kedua apa? People. Yang ketiga apa? Purpose, ya. Puji Tuhan. Yang pertama adalah place atau tempat, yang kedua adalah manusia, orang, ya, kita semua di sini. Dan yang ketiga adalah tujuan. Saya mau sampaikan kepada Anda bahwa sebetulnya kita perlu tahu satu dasar yang sangat penting. Tuhan itu sudah menyediakan tempat. Tuhan menyediakan tempat sebelum Tuhan menciptakan manusia. Dari buku Kejadian Anda bisa melihat bahwa Tuhan menyiapkan semuanya. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga Tuhan siapkan semuanya itu. Sampai hari yang ke-6 baru Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia itu ditempatkan. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Ya, manusia ditempatkan. Jadi Anda perlu tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat sebelum manusia. Dan ada contoh-contohnya di dalam Alkitab, di mana sebetulnya waktu Tuhan menyediakan tanah perjanjian, Tuhan mau supaya orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Jadi tempatnya disediakan, sudah disediakan. Kita mesti menjumpai tempat kita itu di mana. Kita perlu tahu tempatnya di mana. Kita nggak bisa bikin tempat sendiri. Tuhan yang menyediakan. Amin. Satu contoh lagi di dalam, tadi saya katakan di dalam buku Kejadian, ya, coba saya bacakan. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8, dituliskan di situ, bahwa selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur.
disitulah ditempatkannya. Katakan ditempatkan. Ayo semua ditempatkan. Semangat ya, ditempatkan. Jadi Tuhan sudah menyediakan, membuat taman di Eden, dan disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi kita perlu tahu saudara bahwa waktu Tuhan menyediakan tempatnya, bahkan di dalam buku Yeremia, Tuhan berkata demikian, sebelum engkau ada di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Wow. Jadi berarti Tuhan sudah tempatkan rahim seorang wanita yang akan melahirkan orang yang namanya Yeremia, yang kemudian Tuhan berkata, aku sudah menentukan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada tujuannya, ada tempatnya, ada orangnya, ada tujuannya. Jadi apa yang dia katakan sebetulnya, saudara, Anda perlu tahu bahwa kita semua ada tempatnya. Amin. Dan kita semua ada tempatnya. Tuhan berikan kepada masing-masing kita satu potensi yang luar biasa di dalam diri Anda. Dan di sana Anda mempunyai kapasitas, dan Anda mempunyai kemampuan, dan Anda mempunyai talenta, dan Anda mempunyai karunia di dalam diri Anda. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan menempatkan kita, kita tidak bisa menempatkan diri kita semau-maunya sendiri, nggak bisa saudara. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 18, nanti kita akan lihat lebih detail lagi, tapi saya akan bacakan dulu sebentar saudara. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus, yaitu suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Sebetulnya simpel saudara, masing-masing kita di dalam tubuh kita ini kan ada tempatnya ya. Bayangkan kalau kaki ini ada di kepala. Bayangkan kalau mata ada di belakang. Saudara enggak, itu masing-masing ada tempatnya. Demikian juga kita ini secara tubuh Kristus sebagai gereja Tuhan, masing-masing kita ini ada tempatnya. Dan tempat saudara itu sangat spesifik dan Tuhan berikan kita satu potensi, kapasitas, kemampuan yang luar biasa. Amin saudara. Dan bulan ini kita fokus untuk mobilize, untuk mengaktifkan semua saudara, semua anggota gereja, semua saudara untuk terlibat di dalam pelayanan. Bulan ini fokusnya itu saudara. Tadi sudah diumumkan, Dewi sudah menyampaikan di video announcement, diulangi lagi, saya sekarang khotbahkan. Supaya Anda nangkep betul saudara. Ini adalah fase yang pertama, saya harapkan Anda ikut, nanti akan kita kembangkan lagi, kita persiapkan lagi. Dan apa yang akan kita lakukan di dalam ministry open house, itu kita akan menyediakan, memberikan pengumuman kepada saudara. Nanti akan Anda lihat selama 3 minggu berturut-turut pelayanan-pelayanan yang tersedia sehingga Anda bisa bergabung di situ. Waktu Anda bergabung, Anda akan punya komunitas. Nggak hanya sendiri, nggak hanya datang ke gereja, nggak ada yang diajak ngomong lalu pulang. Datang ke gereja, puji Tuhan, nyanyi mungkin ya, nyembah Tuhan, lalu pulang. Nggak ada komunitasnya, nggak ada temannya. Semua kita harus ada tempatnya. Semua kita ada tempatnya dan kita perlu tahu di mana. Dan setiap kita, setiap Anda itu penting. Setiap Anda itu penting. Coba Anda lihat kanan kiri, katakan, saya ini orang penting. Nah sekarang dibalik saudara. Ngelihat sebelah saudara, Anda katakan, Anda itu orang penting. Yang kedua mestinya lebih keras, Anda adalah orang penting. Nah saya mau melihat saudara, biasanya gitu orang punya perasaan atau pikiran begini, oh, saya ini orang biasa-biasa aja deh. Saya orang sederhana aja, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Saya melihat di dalam Alkitab, Tuhan memilih orang-orang yang biasa-biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya harap Anda tangkap ini.
Karena melalui kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada Anda. Bukan kita sendiri, tapi Roh Kudus. Yesus naik ke surga, dia utus Roh Kudus. Dia berikan kemampuan kepada semua orang yang percaya. Dia memberikan kemampuan sehingga Anda menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Oke, hari ini kita akan melihat satu ayat mulai dari Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan kita akan parkir di sini. Saya akan kupas dan saya akan ajak saudara untuk melihat latar belakangnya ayat ini apa sebetulnya ya. Oke, kita lihat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak apa? Oh, tempat. Katakan lagi, tempat. Tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya percaya ayat ini aja sudah jelas, saudara, bahwa kalau saya katakan topiknya adalah tempat dan orang dan tujuan, Tuhan mau menempatkan orang, Tuhan mau menempatkan manusia, Tuhan mau menempatkan saudara dan saya, supaya kita berada di dalam Tuhan dan supaya kita punya hidup itu ada tujuannya, ada purpose-nya. Enggak hanya sekedar ada, enggak hanya sekedar exist. Pernah saudara kalau ketemu sama orang di mana, how are you doing? Ada orang yang bilang good, ada orang yang bilang I'm okay, ada orang yang bilang I'm just exist. Cuman sekedar ada aja ya, tapi nggak ada tujuannya. Are you with me? Nah, di dalam buku Yohanes ini sebetulnya dicatat ada 7 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya di dalam kitab Injil ada lebih banyak daripada 7, saudara. Dan sebetulnya yang dituliskan di dalam buku Yohanes pasal yang terakhir, itu dituliskan kalau semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu harus ditulis, itu agaknya dunia ini nggak muat. Karena apa? Dia lakukan banyak mujizat, sangat banyak sekali. Tapi coba saya sebutkan beberapa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dituliskan di dalam buku Yohanes ya. Itu air berubah menjadi anggur. Lalu ada pegawai istana yang anaknya sakit, hampir mati, saudara. Oh, ini kalau kita dengar terlalu cepat mungkin ya cuman hampir mati lalu sembuh. Coba kalau yang hampir mati itu orang yang Anda kasihi. Renungkan sebentar. Ya, yang saya sampaikan hari ini hanya benih pemikiran yang Anda perlu olah, Anda perlu kunyah, Anda perlu mamah biak lagi, Anda perlu ulangi lagi di rumah. Air menjadi anggur, mungkin nggak begitu penting buat saudara. Tapi kalau Anda lagi buat perjamuan pernikahan untuk keluarga Anda, untuk anak Anda, dan pada saat itu yang penting pada saat itu adalah anggur, dan di situ habis, coba bayangkan Anda bisa malu. Benar saudara? Semuanya ini sangat luar biasa. Yang berikutnya, yang ketiga ya, ada orang yang disembuhkan di pintu gerbang domba. Mujizat yang berikutnya, Yesus berjalan di atas air. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta. Dari lahir sudah buta. Jadi saudara, belum lagi di kitab Injil yang lainnya dituliskan orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang kusta sembuh, luar biasa, banyak sekali saudara. Nah, yang ketujuh di dalam buku Yohanes ini dituliskan adalah Lazarus. Lazarus itu bangkit. Nanti kita akan lihat. Setelah kita melihat ayat ini ya saudara, saya mau beritahu latar belakangnya. Katakan latar belakang. Alias saya mau cerita nih sama saudara. Jadi kalau sekarang ini yang disampaikan pasal yang ke-14, saya akan mundur dengan cepat. Saya akan ceritakan apa yang terjadi di pasal-pasal yang sebelumnya. Mulai dari pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11 itu seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Lazarus dibangkitkan. Nah, saya mau beritahu latar belakangnya.
Saudara, selama Yesus datang ke dunia ini, dia sering menyimpan waktunya itu berada di Galilea. Setahun sekali aja dia pergi ke Yerusalem karena ada perayaan-perayaan. Setahun itu 3 kali. Nah di Galilea itu adalah orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang bahasa Inggrisnya itu ordinary people. Ya. Dan di situ banyak sekali mujizat yang dilakukan. Tapi di Yerusalem itu ada orang-orang yang bukan sekedar orang yang sederhana, tapi orang-orang yang pinter. Orang-orang yang sophisticated. Orang yang canggih lah begitu ya. Dan orang-orang di Yerusalem itu biasanya tuh menganggap rendah orang-orang yang di Galilea. Karena apa? Karena mereka mereka nganggap tuh orang-orang yang nggak berpendidikan lah. Mereka gampang-gampang aja begitu. Mereka itu orang-orang biasa. Mereka itu orang-orang yang ordinary. Orang-orang yang nggak kayak kita, begitu ya. Orang-orang yang pinter, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang serba canggih lah begitu. Sehingga apa? Mereka nggak nganggap. Nah itu sebabnya pada saat Yesus membangkitkan Lazarus itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena terjadinya itu di Betani. Betani itu di pinggirannya Yerusalem. Jadi di Betani itu di mana tempat ada orang-orang yang pinter, orang-orang yang sophisticated. Coba Anda bayangkan ya, ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan itu peduli akan orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang mungkin nggak berpendidikan atau kurang berpendidikan. Orang-orang yang ordinary. Tuhan itu tertarik kepada orang-orang yang biasa-biasa aja. Bahkan Tuhan itu nggak suka sama orang-orang yang sombong. Are you with me? Orang sombong itu macam-macam saudara. Ada orang yang kaya sombong. Ya mungkin kita bisa bilang ya karena dia kaya sombong ya oke lah. Tapi ada orang yang nggak kaya sombong saudara. Itu lebih kayaknya apa yang mau dibanggain ya. Jadi ternyata itu kita bisa belajar bahwa ada orang yang kaya tapi nggak sombong juga ada. Benar apa betul? Jadi kita mesti lihat bahwa ternyata itu adalah sikap hati. Dan kita belajar bahwa Tuhan itu tertarik kepada orang-orang yang ordinary untuk melakukan hal-hal yang extraordinary. Orang-orang yang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Waktu saya membaca ayat-ayat firman Tuhan, bahkan Anda bisa selidikin nanti ya di rumah. Are you with me? Selidikin lagi di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Ternyata Tuhan itu memilih orang yang lemah untuk memalukan orang yang kuat. Tuhan memilih orang yang bodoh bagi dunia ini untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Tuhan memilih orang yang nggak dipandang ya, untuk mempermalukan orang-orang yang rasanya itu wah udah sophisticated. Saya waktu baca ayat itu saya pikir waduh ternyata saya ini qualified. Karena saya ini orang yang biasa-biasa aja. Karena saya ini ya Anda yang sudah pernah tahu cerita saya waktu saya dikeluarkan dari college. Wah rasanya malunya luar biasa. Tapi Tuhan pakai untuk memberkati orang-orang yang berhikmat. Amin saudara. Jadi sekarang ini kita di dalam budaya apa saudara? Budaya celebrity culture itu menganggap bahwa orang-orang yang ordinary, orang-orang yang biasa itu diterjemahkan sebagai orang-orang yang nggak ada artinya. Dia orang yang biasa. Omongnya biasa ya, tapi sikapnya itu nggak ada artinya. Di dalam Tuhan setiap kita, setiap manusia berarti. Setiap manusia berharga di hadapan Tuhan. Jadi saya melihat di sini bahkan nggak heran saudara, waktu Tuhan Yesus mencetuskan pelayanannya dia dengan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia sudah mengurapi aku. Dia sudah mengurapi aku. Mengurapi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat penting sekali. 2 minggu yang lalu Pak Danny, oke, haleluya. Maybe that is a prophetic word. Sampaikan mengenai Roh Kudus, saudara. Penting sekali. Yesus berkata,
Dia mengurapi aku. Dia mengurapi aku. Untuk apa? Pertama-tama dalam pelayanan Tuhan Yesus itu dia mencetuskan to preach the gospel to the poor. Untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang sederhana, saudara. Jadi kalau ada saudara di sini yang merasa bahwa Anda itu orang yang biasa, dalam arti saya nggak berarti. Rubah pola berpikir yang demikian. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari budaya celebrity culture. Semua saudara berarti. Katakan lagi dengan yakin, saya orang penting. Katakan pada sebelah saudara, kamu orang penting. Nah, saudara, jadi saya belajar di sini bahwa ternyata kalau Anda baca ini masih di latar belakang ya. Yohanes pasal yang ke-11, waktu Lazarus itu bangkit dari antara orang mati, kalau saya ada di situ pada saat itu, menurut saya akan kagum. Wow, sudah mati 4 hari. Ya, bangkit lagi. Tapi apa yang terjadi di dalam konteks itu dituliskan bahwa orang-orang itu bukan kagum, bukan takut. Banyak yang mau matiin, mau membunuh Lazarus. Mau dibunuh. Kira-kira kenapa, saudara? Biasanya kalau cerita di dalam Alkitab, Anda dengar biasanya penekanannya pada Maria dan Marta. Lazarus kurang banyak disebutkan di situ, kecuali pada waktu dia sakit dan waktu dia mati dan waktu dia dibangkitkan. Saya belajar bahwa ternyata, saudara, Lazarus itu enggak begitu membawa impact waktu dia masih hidup. Dia enggak membuat orang itu jadi terancam, karena dia waktu hidup dia enggak tahu kelakuannya gimana, enggak dituliskan di dalam Alkitab. Tapi kalau saya bisa ibaratkan begini ya, kalau kita ini hidupnya sama seperti orang-orang yang enggak percaya Tuhan, mabuk-mabukan. Hari Minggu sih seperti malaikat. Tapi waktu udah pulang, waktu kerja, waktu bisnis ya nipu sini, nipu sana. Ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit lah, gini gitulah, apa segala macam. Nonton film porno sedikit sini, sedikit sana, main sini, main sana, sedikit saudara. Kalau Anda masih hidup di dalam kedagingan Anda itu nggak mengancam orang-orang yang belum percaya Tuhan. Karena Anda mengalir bersama-sama dengan mereka. Tapi pada saat Anda mati di dalam Kristus, dan Anda bangkit bersama dengan Kristus, dan hidupmu berubah, Anda nggak seperti yang dulu lagi, Anda menjadi orang yang baru, mereka itu terancam. Mereka nggak comfortable lagi. Mereka nggak suka dengan Anda. Ada yang Anda dijauhkan, Anda disingkirkan. Saudara, jadi kalau Anda itu disenengin sama semua orang, hati-hati saudara. Jangan-jangan Anda mengalir bersama-sama dengan mereka. Are you okay? Sebelah sini gimana? Oke, di sana? Oke. Saya melihat Tuhan Yesus itu kurang apa? Sembuhkan orang sakit, melakukan mujizat ini. Orang nggak senang sama dia. Jadi kalau kita disenengin semua orang, jangan-jangan kita disenengin sama dunia. Amin, saudara. Kalau Anda menjadi temannya dunia, Alkitab mengatakan Anda menjadi musuhnya Allah. Oh God. Haleluya. Saya belajar bahwa ternyata di dalam pasal yang ke-11 ini memacu Yesus untuk kesalib. Menuju ke salib. Karena apa, saudara? Tujuan, katakan tujuan. Fokus bulan ini topik minggu ini, hari ini apa, saudara? Tempat, manusia, dan tujuan. Tahukah saudara bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini itu bukan untuk merubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang kusta. Bukan itu, saudara. Hanya ada satu tujuan. Satu tujuan. Tujuan yang dia lakukan. Tujuannya ialah untuk menebus
dosa saudara dan saya. Bagaimana caranya? Dengan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Perhatikan saudara, kalau Anda baca Perjanjian Lama, ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada orang sakit disembuhkan, ada. Ada orang mati dibangkitkan, ada. Ada banyak yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Elia, oleh Elisa, dan yang lain-lainnya banyak. Tapi nggak ada satupun yang bisa melakukan yang Yesus lakukan. Yaitu apa? Menembus dosa manusia. Jadi dia datang ke dunia ini, dia menyediakan tempat. Dia sebagai manusia datang ke dunia ini, dan dia ada tujuannya. Tujuannya itu, dia harus mati di kayu salib. Nah, masuk ke pasal 12, saya melihat ada ceritanya, kalau saya bisa singkatkan di sini ya saudara, di Yohanes pasal yang ke-12, itu waktu ada orang-orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, mereka datang ke Filipus dan datang ke Andreas. Lalu waktu mereka datang kepada Yesus, mereka katakan ada orang-orang yang mau bertemu. Yesus jawabnya apa saudara? Dia jawabnya demikian, kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan satu biji aja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, maka ia akan berbuah-buah banyak. Wow, jadi saudara saya melihat bahwa Yesus dari pasal yang ke-11 masuk ke pasal 12, tujuannya tuh langsung ke salib. Di Yohanes pasal 12 dia sampaikan di situ bahwa kalau aku ditinggikan dari atas muka bumi ini maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Itu bicara mengenai waktu dia ditinggikan, dia mati di kayu salib. Pasal yang ke-13. Pasal yang ke-13, Anda bisa melihat di situ bahwa Yesus dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Perjamuan malam yang terakhir. Tadi kita peringati dengan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Pada saat itu dia basuh kaki murid-muridnya. Lalu dia omong lagi saudara. Dia bilang begini, aku gak akan lama lagi bersama dengan kamu. Itu artinya apa saudara? Gak lama lagi aku akan mati. Dan dia jelaskan lagi di situ, kemana aku pergi kamu gak bisa ikut aku sekarang. Tapi kemudian kamu bisa ikut aku. Itu bicaranya mengenai dia akan mati, dia akan mati. Saudara, kalau kita menjadi murid-murid Yesus pada saat itu, melihat segala mujizat yang dilakukan, lalu orang yang kita kagumi bilang dia mau mati, kira-kira Anda dan saya bisa goyah juga ya, sedih juga, bisa kehilangan juga. Loh kenapa sih orang yang bangkitkan orang mati kok dia sendiri akan mati? Are you with me? Am I talking to you? Ngikutin ya. Nah itulah sebabnya karena mereka itu gelisah, mereka itu takut, mereka itu bingung ya saudara. Lalu Yesus berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah banyak tempat tinggal, dalam bahasa Inggrisnya ada yang menuliskan mansion. Mansion itu rumah istana. Besar begitu ya. Saya perlu jelaskan kepada Anda di sini bahwa pada saat Tuhan Yesus menyampaikan ini adalah satu terjemahan yang kurang tepat sebetulnya. Karena orang-orang pada saat itu rumah aja banyak yang kecil-kecil kebanyakan atau sederhana, saudara. Mereka untuk dijanjikan sesuatu yang rumah besar atau istana nggak cocok, saudara. Terjemahannya tuh nggak demikian, makanya saya tuliskan di sini ialah banyak tempat tinggal, di dalam bahasa Inggrisnya itu tempat tinggal, bahasa Inggrisnya itu dwelling places. Tempat, banyak tempat. Banyak tempat. Karena saudara, kita perlu tahu bahwa kita ada tujuannya, kita perlu ditempatkan. Kita perlu ditempatkan. Kalau kita nggak ada tempatnya, maka hidup kita ini sia-sia. Ada yang pernah baca cerita anak yang hilang? Bahasa Inggrisnya prodigal son. Anak yang hilang, yang kembali lagi. Prodigal. Anda perlu tahu bahwa yang dikatakan prodigal son itu bukan orang yang
melakukan dosa yang berat-berat luar biasa sekali atau gimana, membunuh atau bagaimana gitu ya. Prodigal itu artinya sebetulnya wasteful, sia-sia. Di cerita itu anak yang hilang itu dia pergi. Tapi sebetulnya saya belajar, bisa bayangkan saudara bahwa ternyata ada orang-orang yang hidupnya wasteful, itu nggak perlu keluar gereja. Ada orang yang sudah di gereja atau masih di gereja, tapi sia-sia. I hope you get this. Nggak ada tujuannya. Wasteful. Jadi saudara, saya percaya bahwa waktu Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya di sini, dia mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua sekarang ini bahwa, hello, kamu masing-masing ada tempatnya loh. Anda masing-masing ada tempatnya ini. Ada tempatnya. Petrus mengatakan kamu adalah batu yang hidup. Batu yang hidup. Nah, saudara, coba kita lihat di sini ya, bicara mengenai tempat. Saya akan ajak saudara baca beberapa ayat lagi, lalu saya akan ajak Anda untuk berdoa. Ya, berdoa. Ibrani 10 ayat 24-25 mengatakan, dan marilah kita saling, katakan saling. Kalau Anda sendirian bisa saling nggak? Sendirian. Saling sama siapa? Halo? Jadi perlu ada komunitas. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, minggu lalu fokus kita di dalam melayani dengan sukacita ya. Serving, joy in serving ya. Sukacita dalam melayani. Siapa di sini yang untuk melayani pernah nggak sukacita? Di sini pekerjaan yang baik. Dalam pekerjaan baik dituliskan ya. Siapa di sini yang melakukan pekerjaan baik tapi nggak suka? Ada? Anda jangan takut untuk respon. Ada kalanya saya melayani, ada kalanya saya berbuat baik, orang yang saya lakukan berbuat baik, kamsi aja enggak. Pernah ngalamin? Tadi nggak mau angkat tangan. Anda sudah melayani. Ya. Tapi orang yang dilayani terima kasih aja enggak. Halo? Di rumah begitu juga saudara. Istri menyediakan makanan, suami terima kasih aja enggak. Kalau keasinan ngomel. Kurang panas ngomel. Bilang terima kasih ke. Halo? Belajar ngomong terima kasih. Salah satu yang kami lakukan di rumah, itu sampai sekarang anak-anak kami sudah dewasa. Itu kalau makan begitu ya, istri saya sediakan. Itu lagi makan. Thank you mama. Ya. Jadi belajar terima kasih. Halo? Nah, tapi yang saya belajar di sini ya, melakukan perbuatan baik itu kadang-kadang melelahkan loh. Halo? Melayani kadang-kadang bisa melelahkan. Jadi jangan pikir wah pokoknya melayani, the joy in serving, selalu enak. Enggak selalu enak. Halo? Berbuat baik ada harganya, enggak selalu enak, saudara. Nah, saya belajar saudara di dalam Kisah Rasul 10:38 dituliskan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Wah, ternyata untuk berbuat baik itu perlu Roh Kudus. Perlu kuat kuasa, saudara. Kalau enggak tahan. Kalau enggak, Anda bisa kepahitan, Anda bisa kecewa, Anda bilangnya mau dipakai Tuhan, tapi waktu dipakai Anda enggak suka. Gue dipakai.
Carousel leader gue pakai gue. Halo, pastor gue pakai gue. Ya katanya mau dipakai. Saya mau dipakai Tuhan. Ya melalui manusia. Melalui manusia. Ketawa kek? Atau tersinggung mungkin ya? Atau kena nih kok kayaknya. Nah, di sini ayat yang berikutnya dituliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling, lagi katakan saling, menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Ini kita udah mendekat hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini luar biasa. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya itu dituliskan not forsaking the assembling. Katakan assembling. Assembling of our life together. Assembling. Tahu assembling? Assemble. Mobil itu dirakit, ya, dirakit. Tahu dirakit? Ada chassisnya, ada mesinnya, ada frame-nya, ada macam-macam. Itu dirakit, assembling, ya. Jadi dikatakan assembling. Jadi kalau kita ini dirakit berarti setiap bagian memiliki tempatnya. Kita ini dirakit, diassemble. Masing-masing kita ada tempatnya dan ada tujuannya. Nah, satu ayat lagi yang tadi sudah kita baca, 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Suatu apa? Oh, tempat. Katakan tempat. Ayo saudara. Tempat. Tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di sini, but now God has set. Katakan set. Yang keras, set. Di set, ya, the members, each one of them in the body just as he pleased. Nah, jadi ternyata kalau Anda baca konteksnya sekali lagi ya, konteksnya 1 Korintus pasal yang ke-12 itu bicara mengenai karunia-karunia roh. Karunia roh, the gift of the Holy Spirit itu powerfulnya luar biasa, saudara. Sangat powerful. Saya berupaya untuk setiap kali, saudara, saya mendemonstrasikan karunia Roh Kudus dan berdoa berharap supaya juga menghasilkan buah Roh Kudus. Karena ada orang yang mau beroperasi di dalam karunia Roh Kudus tapi buahnya nggak ada, saudara. Bahaya. Nah, karunia Roh Kudus luar biasa. Karunia-karunia Roh Kudus ada karunia pengetahuan, kesembuhan, iman, membedakan roh, berbahasa roh, karunia hikmat, ada 9, saudara. Luar biasa, katakan luar biasa. Oh, kalau Anda tahu itu luar biasa sekali, saudara. Saya bertemu dengan orang, waktu saya bertemu, Tuhan kasih saya satu download, cepat sekali. Orang ini begini. Lalu waktu saya katakan, dia kagetnya luar biasa. Dan orang ini mulai dari saat itu sampai sekarang dia bisa dekat sekali sama saya dalam waktu yang sangat singkat, saudara. Excuse me. Karena apa? Karena saya beroperasi dengan karunia Roh Kudus. Tapi lebih daripada itu, di 1 Korintus 12 ayat yang ke-18, thank you Johnson, itu dikatakan Anda punya karunia. Lalu diapain sama Tuhan? Ditempatkan. Supaya ada tujuannya. Halo? Anda bisa punya karunia, tapi kalau Anda nggak ada tempatnya, nggak ada rumahnya, nggak ada gereja lokalnya, maka Anda bisa menjadi orang-orang yang lonely, sendirian. Sekali lagi saudara, Tuhan set. Ya.
Dalam bahasa Inggris itu kata set, itu adalah kalimat past tense. Apa itu past tense bahasa Inggrisnya? Kalimat masa lalu ya, set. Ya. Jadi Anda duduk di sini sekarang ini, Anda yang datang in person, Anda yang online juga, Anda bisa bayangkan ya. Ini di sini ada kursi-kursi yang sudah di set. Kata set itu S-E-T. Kata set itu berarti sudah disediakan sebelum Anda datang ke sini. Siapa yang datang ke gereja bawa kursi? Nggak ada. Jadi sudah di set. Jadi ternyata Tuhan sudah sediakan tempat. Ya. Tuhan sudah sediakan tempat buat kita dari Kejadian pasal yang pertama. Dia menyediakan taman di Eden dan Tuhan menempatkan manusia itu sudah disediakan. Sudah disediakan, kita tinggal tahu tempatnya kita itu di mana, saudara. Nah, kita perlu tahu di tempat mana kita ditempatkan. Biasanya orang itu lihat orang lain. Oh, dia tuh kok enak ya. Saya mau di tempatnya dia. Saya mau jadi kayak dia. Saya mau punya bisnis seperti dia. Saya mau punya visi seperti dia. Ada orang yang saat ini cari visi dari Google. Jangan begitu, saudara. Tuhan, tadi Anda katakan Anda itu adalah orang yang penting, Anda ada orang yang luar biasa. Tuhan mau bicara kepada Anda. Ya, Tuhan mau bicara kepada Anda dan Tuhan tempatkan kepada Anda. Masing-masing Anda duduk di tempat yang sudah diset. Supaya Anda tahu bahwa waktu Yesus berkata bahwa apa yang dia lakukan di kayu salib itu adalah karya penebusan. Penebusan, katakan penebusan. Lagi katakan penebusan. Ayo saudara, ditebus itu artinya apa? Artinya ditebus itu Anda dibebaskan dari dosa. Ditebus itu artinya apa? Anda bebas dari perasaan bersalah, malu atau guilt. Shame and guilt. Artinya apa saudara? Penebusan, katakan penebusan. Kalau Anda menebus sesuatu itu berarti Anda membeli sesuatu, betul? Kita ini dibeli oleh Yesus karena Adam waktu itu menjual semua otoritas, semua dominion yang Tuhan berikan kepada Adam, dijual kepada iblis, diserahkan karena dia nggak taat. Yesus beli kembali dengan darah yang mahal. Dan dia menyediakan tempat. Dia menyediakan tempat, itu sebabnya kembali di Yohanes pasal yang ke-14. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan kata lain, di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Gereja lokal adalah mempelai Kristus. Ada banyak tempat di sini ya. Di dalam gereja lokal ada banyak tempat. Dan Yesus menyediakan tempat bagi kita semua di dalam Dia. Disediakan masing-masing tempatnya luar biasa sekali. Nah, kalau saya bisa ibaratkan, ini ada gambar, saudara, gambar. Siapa yang di sini tahu mainan Lego? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, mainan Lego ya. Itu masing-masing itu ada tempatnya. Anda bisa bikin mobil-mobilan, rumah-rumahan, kapal-kapalan, Lego ya. Itu ada tempatnya, ada bagiannya. Atau Lego itu dikatakan juga sebagai building block. Building block, nih ada gambar lagi. Ya, bisa bikin rumah-rumahan, itu Lego semua itu saudara. Gambar lain lagi. Nah, masing-masing kita ini salah satu bagian dari potongan itu. Kalau kita cuma ngumpul aja, saudara, kalau di depan parking lot ya, ada setumpuk batu-batu, itu Anda nggak bisa bilang itu bangunan.
It's not a building. Cuman kumpulan batu-batu aja. Kita di sini, kalau cuman nyanyi sama-sama, bagus, ya, puji Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau terlibat di dalam tempatnya, nggak ada tujuannya. Kita ngumpul tapi seperti batu-batu aja yang di depan, nggak bisa ada tujuannya. Are you following me? Jelas ya? Oke. Jadi kalau kira-kira kalau ibarat puzzle ya, puzzle itu kita tuh ada bagiannya untuk melengkapi satu gambaran yang luas, satu gambaran yang luas, supaya kita bisa ditempatkan, supaya kita bisa masing-masing ada tujuannya. Are you with me? Nah, itu sebabnya kita sekarang ini dalam proses untuk membangun ministry center. Ministry center ini adalah satu tempat. Katakan tempat. Untuk apa? Untuk topiknya hari ini apa, saudara? Supaya manusia, supaya Anda semua dilengkapi. Itu ada tempatnya buat apa kalau nggak ada orangnya? Halo? Tema kita tahun ini apa? Harvest. Harvest of souls. Akan ada banyak orang-orang yang Tuhan kirimkan. Sudah banyak yang Tuhan kirimkan. Dan tempatnya lagi dibangun ya. Untuk orang, untuk generasi muda, untuk generasi berikut, untuk anak-anak muda. Halo? Siapa yang mau di sini? Berapa banyak orang tua di sini? Berapa banyak saudara sebagai orang tua mau anak-anak Anda lebih baik daripada Anda? Enggak semuanya. Gua nggak mau. Gua nggak mau disaingin sama anak gua. Bertobatlah. Kalau Anda orang tua yang benar, Anda bangga kalau anak Anda lebih bagus daripada Anda. Aminnya yang keras dong, jangan amin. Kalau aminnya amin gitu kayaknya tuh ya oke lah ya gitu ya. No, amin gitu loh saudara. Generasi yang berikutnya juga akan lebih baik daripada saya. Saya nggak selalu harus jadi pastornya di sini, no. Generasi berikut akan lebih baik. Mau apa enggak? Ini rencana Tuhan, ini purpose-nya, saudara. Makanya ada denahnya di sini dan ini masih ada proses ini dalam waktu mungkin 2 minggu mendatang ini mungkin lebih cepat ya, saudara. Kita akan mulai dipadatkan tanahnya, akan supaya bisa untuk sebelum ada fondasi yang bisa ditanam, tanahnya perlu dipadatkan, perlu bangun retaining wall, macam-macam, saudara. Tapi saya mau beritahu kepada Anda saat ini, saya akan ajak Anda untuk berdoa. Saya undang musisi untuk maju. Ini topiknya, place, people, and purpose. Minggu depannya lagi akan disambung terus, saudara, supaya kita ini tahu tempatnya di mana. Nah, saat ini saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita berdoa. Sekali lagi, saudara, ini adalah yang saya sampaikan ini bukan sekedar building project, bukan. Salah satunya adalah building project. Nangkep ya? Ngikutin? Nyambung? Halo? Bukan, itu adalah tempat, tapi kita ini perlu ada tempatnya. Ya, saat ini, saya mau kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, adakah saudara di sini yang saudara merasa ya seperti yang tadi saya sampaikan, Anda mungkin belum kenal Tuhan. Dan Anda mendengar mengenai rencana penebusan Kristus. Go ahead, you can start playing. Rencana penebusan Kristus. Kristus menebus semua yang nggak kenal Tuhan, yang belum ke gereja, yang tadinya saya juga tadinya bukan orang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Kristen.
Saudara, rencana penebusan Kristus ini luar biasa sekali. Anda ditebus. Anda nggak perlu malu, nggak perlu membawa rasa malu. Ada saudara di sini yang rasanya tuh dibanding-bandingin sama kakak saudara, adik saudara, sama teman, sama tetangga, sama teman kerja, sama whatever, sehingga Anda merasa malu. Anda merasa nggak cukup baik, saudara. Rencana penebusan Kristus di kayu salib itu supaya Anda tahu Anda ditebus. Anda bisa menang, Anda bisa bebas. Rencana penebusan Kristus itu artinya apa? Anda dibebaskan. Dibebaskan dari dosa. Bebaskan dari dosa. Ada saudara di sini yang merasa, aduh, Anda tahu Anda nggak mau dosa. Anda tahu Anda sebelum berbuat dosa aja Anda sudah tahu ada suara hati dalam dirimu. Lalu Anda rasanya kok, waduh, jatuh lagi. Lalu rasanya Anda rasanya tertuduh. Saudara, saya mau berdoa buat saudara, jangan bawa pulang jangan bawa pulang perasaan tertuduh dan dosa. Hari ini Anda bisa dibebaskan. Bebaskan dan Anda menang. Dan yang bisa membebaskan itu bukan nabi-nabi yang luar biasa itu, saudara. Nggak ada satu nabi pun di perjanjian lama yang bisa melakukan yang Yesus lakukan. Nggak ada satu pun. Oh, mereka bisa melakukan mujizat demi mujizat luar biasa. Tapi saudara, nggak ada satu pun yang bisa melakukan rencana penebusan Kristus. Dia menebus dosa saudara, dosa saya, dan saat ini saya mau berdoa buat Anda di sini. Berdoa. Adakah saudara di sini yang saat ini, ayo saudara, saat ini Anda merasa saya perlu ditebus, saya perlu diampuni, saya perlu dibebaskan, saya selama ini merasa nggak berarti, saya rasanya nggak berguna. Oh, saat ini saya mau berdoa buat saudara. Saat ini Anda angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Yes, ada lagi, saudara. Angkat tanganmu yang tinggi-tinggi. Saudara yang belum mengenal Tuhan ya. Anda yang saat ini mau berkata, saya mau terima Tuhan Yesus. Saya mau terima Tuhan Yesus. Iya, ada lagi. Anda belum pernah mengundang Yesus masuk dalam diri Anda. Oh ya, saat ini saya undang ministry team untuk maju ke depan. Ministry team untuk maju ke depan. Dan Anda bisa menghadap ke jemaat. Dan Anda yang tadi mengangkat tangan, ayo saudara jangan malu, maju ke depan. Maju ke depan, kita akan doakan Anda. Kita akan doakan, silahkan. Ayo saudara. Ini adalah satu rencana yang luar biasa. Come on, jangan malu. Anda bukan maju ke depan untuk dipermalukan, bukan. Tapi untuk Anda didoakan. Ada yang mau recommit yourself. Anda mau recommit yourself. Anda mau menyerahkan hidup Anda lagi kepada Tuhan. Anda bisa maju ke depan. Anda bisa maju, kita akan doakan Anda. Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, hari ini Engkau bicara kepada kami. Hari ini ya Tuhan, Engkau menghidupkan, menyembuhkan, membangkitkan. Terima kasih. Ada saudara di sini yang saat ini Anda merasa, wah saya udah jauh dari Tuhan. Anda merasa Anda nggak berani berdiri dengan iman saudara waktu Anda pulang gereja. Dan Anda mau dikuatkan. Anda mau dikuatkan. Maju ke depan saudara, kita akan doakan. Ada langkah yang Anda perlu lakukan. Anda ambil langkah. Maju ke depan, kita akan doakan. Ada saudara di sini yang Anda merasa Rabayata Sakaya Dadabar. Anda merasa Anda dibenci atau nggak disukai sama orang-orang karena Anda pengikut Kristus dan Anda mulai capek. Anda mulai kendor. Saudara, Anda perlu Roh Kudus. Anda perlu Roh Kudus untuk menguatkan. Oh yes Lord, yes Lord. Tuhan Yesus.
Oh, Rabayata Sanama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama saat ini. Semua Anda, semua kita nyanyikan lagu ini. God, you're so good. You're so good To me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so Sambil musik mainkan lagu ini di background, saya ajak kita semua untuk berdoa buat building project kita. Masih ada banyak yang perlu dilakukan untuk memadatkan tanahnya, untuk fondasinya, untuk permit yang perlu kita dapatkan dari kota. Gimana kalau kita saat ini bersatu hati untuk berdoa buat Ministry Center? Amin saudara. Ayo kita berdoa, berdoa, berdoa. Oh, di atas sakaya Tuhan Yesus. Masing-masing saudara, ayo kita berdoa sama-sama ya. Sama-sama berdoa supaya ada kemudahan, supaya bisa ada kontraktor atau orang yang melakukannya dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap tukang-tukang, orang-orang engineer yang ambil bagian ya Tuhan, pekerja-pekerjanya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk kami yang mempunyai keahlian di dalam talenta-talenta tertentu ya Tuhan, kami bisa ambil bagian di situ ya Tuhan. Dan dengan demikian kami bisa juga menghemat biayanya, karena kami bisa dengan talenta yang kami punya, kami bisa berikan untuk pembangunan Ministry Center. Oh yes, yes. Talenta, skill, keterampilan yang Anda punya. Oh, masing-masing kita ada banyak satu sinergi yang Tuhan berikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pendanaan juga ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan visi. Oh, ini visi dari Engkau. You shall build. You shall build, says the Lord. Kami akan membangun sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kami untuk lakukan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau pakai kami, Engkau berkati kami. Siapa yang di sini yang mau diberkati oleh Tuhan? Tuhan berkati Anda semua. Tuhan berkati kita semua supaya kita menjadi berkat. Oh yes, yes, yes. Enggak salah untuk Anda diberkati. Oh Tuhan Bapa Surgawi mau memberkati Anda semua supaya kita semua menjadi berkat. Bayangkan saudara, apa yang kita lakukan dalam Ministry Center ini akan memberikan dampak untuk generasi penerus. For the next generation. Untuk anak-anak Anda, untuk cucu-cucu Anda. Oh yes, karena apa? Kita tahu ada tempatnya, ada orangnya, dan ada tujuannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, you bless your people. Berkati, berkati umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus semua orang berkata, amin, amin. God bless you. God bless you.